Perubahan iklim yang tidak terkendali dan merajalela telah menyebabkan suhu dan permukaan laut naik secara dahsyat. Hanya 2 benua besar yang tersisa dan miliaran orang mati selama migrasi massal ke daratan yang lebih tinggi. Dikelilingi oleh lautan tak berujung dan ribuan mil dari rumah, 4 kru tentara berdiri sebagai benteng terakhir di pos militer mereka, mempertahankan tanah air mereka dari invasi musuh yang belum pernah mereka lihat, memantau tanda-tanda serangan dan bersiap untuk mengorbankan diri demi tujuan tersebut. Tugas mereka berakhir 3 bulan lalu tanpa ada kejelasan yang terlihat. Hari demi hari, setelah berjalan waktu selama 2 tahun, rasa frustasi melanda mereka. Sendirian dan tidak yakin nasib apa yang menanti mereka, ketegangan yang membara di antara para kru meningkat ketika sebuah kapal misterius nampak di jangkauan. Apakah itu bantuan yang telah mereka tunggu-tunggu, atau sesuatu yang jauh lebih menyeramkan? Pada tahun 2063, akibat buruk manusia terhadap bumi membuat permukaan air laut naik, dan hampir seluruh daratan terdampak banjir. Hanya tersisa 2 benua namun mereka berperang untuk memperebutkan tanah dan sumber dayanya. Di tengah laut antar kedua benua ada pos militer yang disebut The Sentinel. Di sana dengan 4 awak tentara yang mulai frustasi setelah 2 tahun bekerja, yang mana kontrak kerja mereka berakhir 3 bulan lalu, namun tim bantuan belum datang menjemput mereka. Pada saat itu makanan semakin langka, jadi pada malam yang disertai badai, Cassidy dan Sullivan memutuskan untuk memancing. Nampak mereka mendapatkan ikan yang banyak saat itu, sementara atasan mereka Hendrik melihat badai menjadi lebih berbahaya, dan ia meminta Baines untuk mengamankan bahan peledak raksasa yang menjaga Sentinel. Pada saat itu ombak besar mulai tumbuh besar dan mengganas, yang mempengaruhi pipa pos terdepan. Baines bergegas untuk memperbaikinya dan ia berjuang di bawah air beberapa waktu sampai ia akhirnya bisa keluar. Di luar sana ombak yang besar akan segera datang menghantam Sentinel. Mereka yang berada di luar bergegas kembali ke dalam sebelum ombak menghantam. Kemudian gelombang besar menghantam struktur, menyebabkan goncangan dan mendorong masuk semua air ke setiap pintu masuk, tetapi Sentinel masih tetap berdiri sampai badai selesai. Keesokan paginya mereka sedang menyantap makanan yang tersisa. Baines lalu bertanya-tanya apa yang terjadi pada ikan yang sudah mereka tangkap kemarin, dan menjadi marah ketika mendengar mereka kehilangannya saat badai terjadi malam tadi. Kemudian Sullivan membalas kemarahannya dengan komentar pedas. Sedikit terjadi perdebatan di antara mereka lalu Hendrik menengahi mereka untuk agar supaya bersikap dewasa, dan meminta mereka fokus pada perbaikan. Baines bertanya lagi mengapa mereka tidak meminta bantuan secepatnya. Hendrik mengatakan bahwa fungsi telegraf hanya untuk membuat laporan. Setelah itu Sullivan membuat laporan harian menggunakan telegraf. Dia melaporkan tidak ada apa-apa di sini, sama seperti bulan-bulan yang lalu. Nampak di luar sini Hendrik dan Sullivan yang berjaga-jaga. Kemudian Sullivan melihat ke laut dengan teropong. Ia terkejut menemukan sebuah kapal yang sedang mendekat, yang dikonfirmasi oleh Cassidy. Saat dia memeriksa radar, Sullivan menjadi sangat senang karena mungkin itu sebuah bantuan, tetapi Hendrik tetap waspada dan memerintahkan Baines untuk menyiapkan senjata jika itu adalah musuh. Cassidy mencoba menghubungi kapal tersebut namun tidak mendapat jawaban, jadi Hendrik memutuskan untuk memberi kesempatan pada kapal tersebut. Dia memberi senjata kepada Sullivan dan menyuruhnya naik ke perahu untuk menemui kapal, dan memastikan tidak ada musuh yang perlu dikhawatirkan. Sullivan segera pergi dan mendekati kapal, memanggil-manggil kemungkinan ada penumpang, namun tetap tidak ada jawaban. Kemudian Sullivan menaiki kapal dan mulai memeriksa keadaan di dalam kapal. Hendrik lalu mencoba menghubungi Sullivan untuk memastikan keadaan di sana, namun Sullivan mengabaikannya, karena ia menemukan tas yang dibiarkan begitu saja. Karena Sullivan tidak menanggapi, Hendrik menganggap ia telah diserang, jadi ia berniat menembak kapal sebelum mendekati Sentinel. Dia meminta Cassidy untuk salah satu kunci bahan peledak, dan ketika ia ragu-ragu Hendrik mengingatkannya bahwa ini adalah protokol. Hendrik lalu mengaktifkan bahan peledak sebelum ia menembak. Dia mencoba menghubungi Sullivan untuk terakhir kalinya. Syukurlah Sullivan menjawabnya kali ini dan serangan itu dibatalkan. Namun ketika Cassidy meminta kuncinya kembali, Hendrik mengatakan bahwa dia saja yang menyimpan kunci keduanya, sebagai hukuman atas keraguannya dalam mematuhi perintah. Setelah itu Sullivan kembali ke pos, sementara Hendrik mulai menyelidiki kapal tersebut.
Beberapa jam kemudian saat mereka mandi, Baines memberitahu tim tentang semua hal yang berhasil ia dapatkan dari kapal. Dia mengatakan bahwa mesin kapal itu nampaknya tidak bekerja selama berbulan-bulan. Lalu Sullivan ingin mengirim pesan ke markas, tetapi Hendrik melarangnya sampai mereka mendapatkan informasi lebih dalam lagi. Para kru mulai lelah dan lebih waspada terhadap sikap Hendrik, terutama ketika mereka melihat ia memiliki kedua kunci senjata sekarang. Setelah mandi, Hendrik memeriksa riwayat navigasi kapal tersebut, dan menuliskan semua koordinat yang dibawanya kembali ke pos untuk diterapkan pada peta untuk mengikuti perjalanan mereka. Sementara Sullivan dan Cassidy berbicara tentang seperti apa dunia di luar sana, karena mereka belum pernah melihatnya selama 2 tahun, Sullivan mengakui mengirim pesan tanpa sepengetahuan Hendrik, jadi mereka akan mendapat jawaban besok. Keesokan paginya Hendrik menemukan 3 prajuritnya dengan curiga menunggu di sebelah telegraf dan Baines mengakui kebenarannya. Hendrik bermaksud memarahi mereka karena hal itu, tetapi pada saat itu mesin menerima jawaban. Tim menjadi bersemangat, hingga mereka membaca apa yang tertulis itu persis pesan yang sama yang dikirim Sullivan tadi malam. Saat itulah mereka menyadari bahwa mereka telah lama kehilangan kontak terhadap pangkalan, dan komputer baru saja mengirim kembali pesan bahwa tidak ada peristiwa, persis pesan yang dikirimkan Sullivan setiap hari. Sementara Hendrik terus bekerja dengan koordinat peta, Baines mulai menyelinap ke kapal sambil memikirkan sebuah rencana. Suatu malam Sullivan memorgokinya kembali, tetapi Baines menolak untuk menjelaskannya sendiri. Keduanya akhirnya minum bersama, dan Baines berbagi beberapa cerita tentang keluarganya yang menunggunya di rumah. Tiba-tiba Baines mengaku dia pikir ia bisa memperbaiki kapalnya, dengan harapan bisa pergi dari sini. Kemudian Sullivan memberitahu Cassidy dan memintanya untuk pergi bersamanya, lalu tinggal bersama di kota yang masih tersisa di benua itu. Namun Cassidy ragu-ragu dan tidak percaya tentang apa yang ia dengar. Keesokan harinya Sullivan menyelinap ke kapal bersama Baines untuk membantunya memperbaiki mesin dan mereka berdua berhasil menyelesaikan pekerjaan. Begitu mereka keluar mereka menemukan Hendrik menunggu mereka, dan ia memerintahkan untuk menurunkan kapal untuk menggunakan bagian-bagiannya untuk memperbaiki Sentinel. Dia tidak akan mengizinkan mereka pergi dari sini karena ia mengklaim bahwa tinggal di sini adalah tugas mereka. Meskipun kontrak mereka sudah berakhir, Sullivan menolak mati di sini seperti yang terjadi pada orang lain di masa lalu, dan Baines setuju akan hal itu. Tetapi ketika Cassidy bergabung dengan mereka, ia tidak menunjukkan dukungan terhadap mereka, tidak peduli argumen mereka tentang hal ini. Hendrik mengancam mereka jika tidak patuh. Para kru sangat marah dan khawatir dengan kelakuan Hendrik akhir-akhir ini. Kemudian Cassidy menawarkan diri untuk membicarakan hal ini dengan Hendrik. Lalu Cassidy menawarkan diri untuk membicarakan hal ini dengan Hendrik. Setelah bertemu ia mengatakan kepada Hendrik bahwa ia mengerti perasaannya, setelah ia kehilangan pasukan terakhirnya. Tetapi pergi bukan berarti mati, mungkin saja itu sebuah keselamatan, ucap Cassidy. Sementara itu Sullivan dan Cassidy bertanya-tanya apakah mereka harus melawan bos untuk mendapatkan apa yang mereka inginkan. Percakapan mereka didengar dan diinterupsi oleh Hendrik yang mengakui bahwa Cassidy telah memberikan penjelasan yang bagus untuk membiarkan mereka pergi. Karena mereka tidak memiliki komunikasi, seseorang harus melapor ke pangkalan. Dengan 2 orang pergi dan 2 orang lainnya tetap tinggal, Hendrik jelas akan tinggal dan Cassidy telah menawarkan diri untuk tetap tinggal. Nampak Baines senang akan hal itu tetapi tidak dengan Sullivan. Beberapa saat kemudian Sullivan berbicara dengan Cassidy akan hal itu, berusaha meyakinkannya untuk ikut bersamanya, baik dengan mengganti posisi Baines atau dengan tidak mematuhi Hendrik. Dia begitu putus asa untuk membuatnya mau mengikutinya, bahkan Sullivan menawarkan untuk menggantinya atau tinggal di sini bersamanya. Tetapi Cassidy membentaknya dan mengatakan bahwa ia tidak mencintainya. Ia mengatakan bahwa hubungannya selama ini hanyalah sebagai kebutuhan manusia. Sullivan yang sakit hati bergegas keluar dan nampak Cassidy yang sedang menangis. Malam itu Sullivan dan Baines berkemas, lalu Hendrik memberikan surat untuk dibawa ke pangkalan, dan ia menasehatinya tetap waspada karena musuh di luar sana persis seperti mereka, yaitu tentara yang hanya ingin melindungi rumah mereka. Sullivan pun kemudian berpendapat bahwa semua orang bisa pergi bersama, tetapi Hendrik tetap menolak bahwa seseorang harus tetap tinggal untuk mengawasi peledak itu.
Setelah itu Hendrik pergi melanjutkan pekerjaannya di peta dan koordinat. Ia menemukan sesuatu yang janggal, mengapa kapal tersebut menjauh dari arah menuju Sentinel. Karena curiga ia bergegas memeriksa Cassidy tapi dia tidak mengeluarkan sepatah kata pun. Keesokan paginya tim bangun mendengar alarm berbunyi karena ada kapal yang tertangkap radar. Mereka bergegas ke posisi mereka untuk menjaga Sentinel, dan Cassidy mencoba untuk menghubungi kapal itu tetapi tidak berhasil. Kali ini Hendrik menolak untuk mengirim siapapun, dan memerintahkan untuk langsung menembak kapal tersebut. Peluru pertama mereka meleset. Saat mereka bersiap-siap untuk memuat ulang senjata, Cassidy menyadari kapal mereka hilang. Pada saat yang sama Sullivan dan Baines akhirnya dapat melihatnya dengan jelas setelah kabut menghilang. Mereka menolak untuk menembak kembali. Tetapi pada saat Cassidy datang untuk memperingatkan mereka namun sudah terlambat, Hendrik mengeluarkan senjata dan memukul Baines dengan itu. Ternyata itu adalah perbuatan Hendrik yang ingin mengembalikan kapal itu tadi malam, dan membuktikan ia serius dengan menembak balon itu. Baines masih menolak untuk menghancurkan kapal, dan Hendrik menanggapi dengan menembak telinganya. Jadi Sullivan mengambil meriam dan segera menghancurkan kapal itu sebelum mereka kehilangan nyawa. Baines yang marah mengejar Hendrik tetapi nampak Cassidy menjatuhkan Hendrik lebih dahulu dengan alat pemadam api. Setelah itu mereka mengunci Hendrik di pantry dan Cassidy mengambil kedua kuncinya kembali. Baines yang marah tadi ingin segera membunuh Hendrik dan akhirnya memukul Sullivan yang mencoba untuk menghalanginya. Nampak Baines yang mabuk frustasi dan menangis akan kejadian ini. Setelah itu Sullivan berbicara dengan Cassidy apa yang akan mereka lakukan setelah ini, dan yang ia bisa lakukan sekarang hanya terus memberi pesan lewat telegraf. Kemudian Cassidy mendapat kesempatan untuk menjelaskan perkataan yang ia ucapkan kemarin. Ia hanya bermaksud untuk Sullivan tidak mengkhawatirkannya selama ia pergi, namun Sullivan ragu menerima alasan itu. Sore harinya Sullivan memberi makan Hendrik dan bertanya kenapa ia berubah pikiran tentang rencana pergi mereka kemarin. Hendrik menjelaskan dan berbagi informasi yang ia dapat dari koordinat kapal itu, bahwa kapal bantuan itu ada sejak 3 bulan lalu seperti yang seharusnya, namun ada sesuatu yang membuatnya menjauh menuju Sentinel, artinya ada pengkhianat di antara mereka yang mungkin menginginkan bahan peledak itu, tapi Sullivan tidak mempercayainya dan pergi. Sementara itu nampak Sullivan yang menghabiskan sisa waktunya untuk mengirim pesan ke setiap saluran. Beralih ke Baines yang terus minum dan nampak frustasi, sore itu Cassidy berbagi dengan Sullivan fotonya saat kecil bersama keluarganya. Ia menjelaskan mereka dibunuh oleh musuh saat ia masih kecil. Keesokan paginya Baines menemukan Cassidy yang sedang tidur di ruang komunikasi dan berdebat gara-gara tujuannya pergi telah hilang lalu ia menyerang Cassidy. Setelah beberapa perjuangan ia berhasil mendorongnya, tidak menyadari Baines telah mencuri kunci peledaknya. Kemudian Cassidy pergi mencari Sullivan untuk menceritakan apa yang telah terjadi. Tetapi pada saat itu suara Baines terdengar melalui speaker, mengumumkan bahwa ia akan mengaktifkan bahan peledak. Sullivan dan Cassidy bergegas pergi ke ruangan komunikasi dan mencoba untuk menenangkannya. Baines mengatakan bahwa keluargalah yang membuat alasannya untuk tetap hidup, dan ia menangis menjauh dari kontrol senjata. Tetapi setelah Cassidy mengambil alih kuncinya Baines mengakui dia baru saja lupa digit terakhir kode aktivasi senjata. Kemudian Sullivan berpikir sudah waktunya untuk membiarkan Hendrik untuk keluar, tetapi Baines membawa berita mengejutkan dia mencoba membunuhnya lebih awal, tetapi ketika hendak memasuki pantry Hendrik sudah tiada. Jendela yang terbuka menunjukkan ia sudah mengakhiri segalanya untuk dirinya sendiri. Saat Cassidy dan Sullivan mencoba memeriksanya mereka terkejut melihat Baines mengatakan yang sebenarnya. Karena tidak dapat mengatasi kesedihannya, Sullivan membaca surat yang ingin dikirim ke pangkalan sebelumnya dan ia terkejut melihat Hendrik meminta agar tugasnya diperpanjang. Setelah itu Cassidy menunjukkan bengkel yang sekarang sudah bersih kepada Sullivan untuk membuktikan Baines sudah merasa lebih baik dan membangunnya kembali. Baines mengaku istrinya hamil dan ia tidak pernah bertemu dengan bayinya, yang menyebabkan Sullivan mudah memaafkan atas kekacauan yang ia buat karena mabuk. Baines mengucapkan rasa terima kasihnya dengan pelukan sebelum pergi ke laut bersama Cassidy untuk mencari barang-barang yang masih bisa diselamatkan.
Lalu Sullivan memberikan senjatanya untuk berjaga-jaga kepada Cassidy. Beberapa saat kemudian Sullivan memutuskan untuk memancing kembali dan ketika ia menarik jaringnya ia menemukan tubuh Hendrik yang sudah tewas dengan luka di kepalanya. Artinya seseorang mungkin telah membunuhnya dan memang ada pengkhianat di antara mereka. Pada saat itu Sullivan segera lari memeriksa profil teman-temannya untuk mencari petunjuk. Selanjutnya Sullivan memeriksa peta Hendrik untuk mencari kebenaran di balik kematiannya, dan ia menemukan teori bahwa tim penyelamat yang datang 3 bulan lalu telah dibunuh seseorang dan membiarkan kapalnya hanyut. Beberapa jam kemudian hanya Cassidy yang kembali dari perjalanan kecil tersebut. Cassidy mengatakan Baines tidak sengaja terjatuh dan hanyut saat mengambil beberapa plastik. Sullivan segera menebak bahwa ia membunuhnya dan Cassidy lah pengkhianat selama ini. Namun ia masih terlalu takut untuk mengatakan apapun. Keesokan paginya Cassidy bangun sendirian di tempat tidur. Lalu ada pesan dari Sullivan lewat telepon yang menjelaskan bahwa ialah orang yang membunuh semuanya dan ialah yang selama ini sebagai musuh. Tetapi Sullivan tidak akan membiarkannya memiliki bahan peledaknya. Cassidy kemudian menyadari bahwa ia kehilangan kuncinya dan berlari ke ruang komunikasi, dan bertemu Sullivan di mana ia sedang mengaktifkan bahan peledaknya. Karena merasa tidak ada lagi masa depan ia tidak keberatan meledakkannya di dalam Sentinel bersama mereka, yang mana Sullivan menahannya dengan todongan senjata. Cassidy mencoba menjelaskan semuanya bahwa orang-orang di tanah airnya menderita akibat perang, dan bahwa ia yang mengatur segalanya agar dapat mengendalikan pos, dan ia benci berbohong padanya. Sullivan tidak mempercayainya lalu mengaktifkan bahan peledaknya. Namun alih-alih meledak, mesin itu mengeluarkan suara yang lucu yang diulang-ulang yang dibuat oleh Baines. Mereka menyadari bahwa Baines yang memprogram ulang bahan peledak tersebut, agar bahan peledak itu tidak pernah dapat digunakan untuk menghancurkan siapapun. Pada akhirnya Sullivan dan Cassidy berbicara sedikit masalah ini. Mereka setuju akan tetap di sini dan terus menjaga Sentinel bersama-sama.